Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ida modati peca modati kata punyo ubayata modati so modati so pamodati diswang kama wisudi attano. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua alam kehidupan. Ia bergembira dan bersukacita karena melihat perbuatannya yang bersih. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki, memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Dan di pagi hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yakni mendengarkan Dhamma. Tema hari ini yang ingin Bante sampaikan adalah jalan menuju surga. Tema ini tentu berhubungan dengan apa yang menjadi kewajiban seorang biku. Di dalam Siggalowada Sutta disebutkan ada 5 kewajiban seorang biku yang patut diberikan kepada perumah tangga. Apa kewajiban seorang biku? Yang pertama adalah mengajarkan tentang kebaikan. Yang kedua, kewajiban seorang biku kepada perumah tangga menjauhkan diri dari keburukan. Yang ketiga, kewajiban biku itu adalah mendengarkan apa yang belum pernah didengar. Yang keempat, kewajiban biku adalah memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Dan kewajiban yang kelima adalah menunjukkan jalan menuju ke surga. Jadi tema hari ini sebetulnya saya melakukan apa yang menjadi kewajiban. Sagang magang acik hanti. Saga itu artinya surga, maga artinya jalan, acik hanti menunjukkan. Jadi seorang biku itu kewajiban yang kelima adalah menunjukkan jalan menuju ke surga. Mengingat ibu bapak sebagai perumah tangga, umumnya perumah tangga itu memiliki satu harapan. Seperti ibu bapak saudara-saudari sekalian
Tentu ibu bapak yang menjalani hidup sebagai perumah tangga memiliki satu harapan. Di dalam salah satu sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 yang berjudul Patthakama Sutta yang disebut sebagai khotbah tentang perbuatan yang layak, disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga yang bernama Anathapindika. Di situ Sang Buddha menguraikan tentang ada 4 harapan dari perumah tangga. Dan 4 harapan dari perumah tangga ini adalah hal yang diinginkan, hal yang dicita-citakan. Tetapi 4 harapan ini tidak semua perumah tangga bisa merealisasikannya. Apa harapan yang pertama? Harapan pertama yang umumnya perumah tangga harapkan, ya seperti ibu bapak yang ada di sini, pasti punya wish. Wish yang pertama adalah semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Itu di dalam Patthakama Sutta. Jadi semua orang pada umumnya di mana ada tempat yang bisa memberi kekayaan, di situ akan didatangi. Di mana ada tempat yang bisa memberi kekayaan, di situ akan didatangi. Bahkan pohon sekalipun, kalau itu bisa memberi kekayaan akan didatangi. Jangankan pohon, bante sekalipun akan dikunjungi juga. Ya. Di dalam Patthakama Sutta, harapan perumah tangga memiliki harapan yang pertama. Dan saya pikir juga tidak ada orang yang punya harapan sebaliknya. Semoga aku miskin. Semoga saya banyak latihan kesabaran. Ada yang berharap begitu? Pasti semua mengharapkan semoga kekayaan mendatangiku. Yang kedua harapan perumah tangga di dalam Patthakama Sutta adalah semoga diriku, semoga keluargaku, termasuk guru penasbisku, semoga mereka memiliki kemasyhuran. Dalam bahasa singkatnya adalah seseorang yang sudah kaya. Harapan yang kedua adalah memiliki nama yang baik, yang dalam bahasa umum disebut cari nama. Harapan memang ada Bante, ada. Kita kadang-kadang belajar hal banyak, itu juga mengumpulkan nama tambahan. Ada SH, ada MH, ada SPSI, ada SE, ada CHT, CGT. Ditulis semua untuk apa? Supaya punya kemasyhuran. Dan kalau lupa satu title tidak ditulis, protes. Ini butuh waktu 4 tahun. Jadi kalau ibu bapak sudah kuliah S1 kemudian titelnya tidak tertulis, kadang-kadang juga bisa protes. Ini kurang. Bukannya namanya sesuai akte? Iya sesuai akte, tapi titelnya belum ditulis nih. Jadi harapan yang kedua perumah tangga umumnya adalah memiliki kemasyhuran. Semoga orang-orang mengenalku sebagai orang baik, minimal itu. Harapan yang ketiga yang diharapkan oleh perumah tangga tetapi juga sulit untuk direalisasi, harapan yang ketiga adalah semoga aku memiliki umur panjang dan bisa menikmati umur panjang. Soalnya apa? Kemarin saya menyampaikan, bagus juga koreksinya. Bante, saya tidak mau umur panjang kalau sakit-sakitan. Terus saya baca lagi sutanya. Ternyata suta itu menuliskan bahwasanya
Harapan yang ketiga itu, semoga aku berumur panjang dan menikmati panjang umur. Nah, itu ibu bapak, harapan ketiga adalah panjang umur dan bisa menikmati. Artinya apa bisa menikmati? Bisa menggunakan sisa waktu yang ada itu di dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan harapan yang keempat dari perumah tangga adalah semoga setelah hancurnya tubuh jasmani terlahir kembali di alam bahagia, terlahir kembali di alam surga. Itu yang tertulis di dalam Patak Kama Sutta. Dan Sang Buddha menunjukkan untuk mendapatkan 4 hal ini, perumah tangga harus memiliki 4 hal. Hal yang pertama adalah kesempurnaan di dalam keyakinan. Hal yang kedua adalah kesempurnaan di dalam kemoralan. Hal yang ketiga adalah kesempurnaan di dalam kedermawanan. Dan yang keempat adalah kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Jadi kalau ibu bapak mengikuti rangkaian puja bakti hari Minggu, sebetulnya ibu bapak melengkapi 4 hal ini. Datang dengan keyakinan, datang dengan perilaku yang baik, datang dengan kedermawanan, dan juga datang untuk mengembangkan kebijaksanaan. Singkat kata, kalau ada orang bertanya kepada Anda, mau kemana Cik hari Minggu ini? Saya sedang menyusun jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena ketika ibu bapak datang ke wihara, 4 aspek sudah Anda miliki. Anda datang dengan keyakinan, Anda datang juga dengan perilaku yang baik, Anda datang dengan kedermawanan, dan Anda datang untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalau ibu bapak datang puja bakti dengan sungguh-sungguh, maka 4 hal ini muncul dalam diri Anda. Maka sebagai umat Buddha, pintunya sudah ditunjukkan, tinggal melangkah. Pintunya sudah ditunjukkan, tidak perlu ragu-ragu lagi, ada jalannya, tinggal mengupayakannya. Datang dengan keyakinan, memiliki perilaku yang baik, punya kedermawanan, punya kebijaksanaan, dan dalam bahasa umum surganya terbuka lebar. Meskipun ada orang komentar Bante, katanya jalan surga itu kan cuma seperti rambut yang dibelah berapa gitu, pintunya kecil selubang apa begitu. Tapi di dalam Dhamma, kalau Anda memiliki 4 hal ini, pintunya akan terbuka lebar. Ini mengacu pada Patak Kama Sutta. Jadi 4 harapan yang Anda harapkan: punya kekayaan, kemasyhuran, umur panjang, lahir kembali di alam bahagia. Butuh 4 hal ini. Anda renungkan baik-baik. Kalaupun ibu bapak belum tutup usia, kalaupun ibu bapak belum menuju alam berikutnya, di dunia ini sudah seperti di surga. Kenapa? Karena Anda punya 4 kualitas ini. Tidak ada yang mencela Anda, tidak ada yang mencibir Anda. Kenapa? Anda punya 4 kualitas ini. Ini jika mengacu dalam Patak Kama Sutta. Di khotbah yang lain tentang kebahagiaan sekarang dan kebahagiaan yang akan datang, Sang Buddha menyampaikan di dalam Digajanu Sutta, sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada pemuda Digajanu dari Kolia. Dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 poin 54 Digajanu Sutta,
di situ menyampaikan tentang ada 4 yang berhubungan dengan kebahagiaan sekarang, dan ada 4 yang berhubungan dengan kebahagiaan yang akan datang. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma tidak hanya kepada biku, tetapi Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma kepada perumah tangga. Sang Buddha juga menunjukkan jalan menuju bahagia, termasuk menunjukkan jalan menuju ke surga. Dan kita tahu Sang Buddha itu juga Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Siapa yang datang kepada Sang Buddha tidak hanya manusia, para dewa juga datang untuk belajar Dhamma. Kenapa? Karena belajar Dhamma itu demi manfaat, demi kebahagiaan, dan juga demi kesejahteraan. Attaya, hitaya, sukhaya. Jadi kalau ibu bapak belajar Dhamma, itu bukan untuk bahan berdebat, bukan untuk menyalahkan pihak lain, tetapi kita belajar Dhamma ini demi 3 hal. Attaya, hitaya, sukhaya. Demi manfaat, demi kebahagiaan, dan juga demi kesejahteraan. Maka apa yang diajarkan Sang Buddha adalah hal-hal yang bermanfaat. Apa yang diajarkan Sang Buddha adalah hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Dan apa yang diajarkan Sang Buddha ini akan mendatangkan kesejahteraan. Jadi ketika kita mendengarkan Dhamma, manfaat terbuka lebar untuk diri kita. Nah, di dalam Digajanu Sutta itu, ibu bapak, Sang Buddha memberi petunjuk. Tidak hanya kebahagiaan yang nanti, tetapi juga kebahagiaan yang sekarang. Apa 4 hal yang membawa kebahagiaan pada yang sekarang? Yang pertama adalah Uttana Sampada. Perumah tangga mesti rajin dan bersemangat, tidak boleh males. Dalam hal mengumpulkan kekayaan, dalam hal mencari perolehan, perumah tangga mesti memiliki Uttana Sampada, mesti rajin dan bersemangat, mesti banyak inisiatifnya. Kenapa? Karena doanya perumah tangga tadi kan, semoga kekayaan mendatangiku. Bagaimana kekayaan itu bisa datang? Tentu kalau perumah tangga itu tekun, semangat, inisiatif. Jadi sebagai umat Buddha jangan kemudian nunggu karma baik berbuah. Ya, jangan menunggu karma baik berbuah. Kita mesti punya inisiatif. Ada aktif untuk mendapatkan kebahagiaan sekarang. Di dalam Digajanu Sutta disebutkan Uttana Sampada. Mesti punya ketekunan, tidak takut ketika berjuang di dalam memperoleh perolehan. Jadi mesti semangat. Ya, kenapa saya menyinggung seperti ini? Karena menurut ceritanya belakangan ini semangatnya semangat stroberi. Apa semangat stroberi? Masih awal itu masih kencang, setelah lama kemudian jadi lemes. Ya kayak stroberi, kalau baru dipetik itu kenceng, kenceng itu artinya ya keras, tapi kalau sudah diletakkan ya lembek lah. Ya kalau buah namanya bukan lembek tapi bonyok, ya kan, bonyok ya. Jadi beberapa orang modern sekarang ini daya tahannya tidak seperti orang-orang dulu, menurut versi yang saya baca, menurut versi Gen Z yang saya baca ya. Jadi ketika berusaha awalnya semangat, dapat tantangan langsung stop. Mungkin semangat kalau zaman dulu adalah semangat kerupuk. Kerupuk kalau baru selesai digoreng ya kriuk,
ketika diem sebentar langsung kalau digigit bukan kerupuknya yang copot tapi giginya yang lepas. Maka sebagai perumah tangga, untuk mendapatkan kebahagiaan sekarang mesti punya uttana sampada, rajin. Yang kedua, kalau sudah rajin, semangat, bisa mendapatkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan sekarang mesti araka sampada. Apa yang sudah didapat dijaga dengan sebaik mungkin, bukan pelit ya, tapi demi manfaat. Jadi kalau sudah mendapatkan hal yang diperoleh, yang kedua mesti dijaga. Ya, dalam bahasa populer sekarang, cara menjaganya ya jangan lupa investasi lah. Betul kan ya? Bahasa sekarang ya, jangan lupa investasi. Ya, mungkin dipakai untuk beli logam mulia. Ya, kalau tidak logam mulia ya agak bagus sedikit lah, batu mulia. Ya, demi apa? Ya demi diri sendiri. Itu untuk apa? Bahagia. Anda punya batu mulia kecil aja, kecil aja, mungkin cuma berapa aja, kecil. Itu sudah seperti Anda punya tumpukan kardus di gudang bergudang-gudang, kecil aja ya. Meskipun kecil. Beberapa hari yang lampau di bulan Mei ada kesempatan saya dengan mata terbuka melihat langsung kumpulan diamond, betul dipajang. Ada dari Sri Lanka, ada dari Myanmar, termasuk juga dari beberapa negara Afrika, dipajang. Dan itu beraneka ragam. Sayangnya hanya boleh foto aja. Itu saya lihat di museum yang ada di New York. Waktu itu pembinaan umat Buddha di Pariwara Dhamma Acala di New York. Terus diajak malamnya khotbah tentang Tiratana, tentang permata. Besoknya diajak lihat permata dunia. Oh, saya baru tahu. Oh, dengan bermacam warna-warni. Dan yang jelas itu bukan KW punya. Yang jelas. Dan kalau ibu bapak sebagai perumah tangga, yang kedua, apa yang sudah didapat mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Demi apa? Kebahagiaan yang sekarang. Yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan sekarang, yang ketiga, kalyana mita, memiliki teman-teman yang baik. Kenapa kok memiliki teman-teman yang baik? Karena dari teman yang baik itu apa yang didapat tidak cepat hilang. Berbeda sebaliknya kalau meskipun Anda punya tetapi salah pergaulan, apa yang didapat dengan susah payah bisa hilang. Bisa dipakai untuk suradatu. Suradatu itu, surah itu adalah minum-minuman keras. Kekayaan yang dipakai bisa dihambur-hamburkan, bisa boros habis dipakai oleh minum-minuman keras. Kalau bukan suradatu, bisa juga dipakai itidatu. Itidatu itu dipakai untuk bermain. Bermain ya bahasa damanya. Iti itu artinya wanita, bermain wanita. Ini bahaya. Apa yang didapat salah pergaulan, oh bisa habis. Bisa dipakai minum-minuman keras, bisa dipakai untuk menggoda wanita lain, bisa dipakai untuk berjudi juga. Itu dari mana? Dari salah di dalam memilih pertemanan. Maka di dalam Diga Janu Sutta diingatkan khususnya bagi perumah tangga. Setelah berusaha menjaga, yang ketiga jangan salah bergaul. Dan yang keempat, untuk menjaga kebahagiaan sekarang harus memiliki sama jiwita. Sama jiwita itu artinya hidup seimbang, bisa menghitung antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau pasaknya
Itu yang di atas terlalu besar, tiangnya terlalu kecil, roboh. Beberapa rumah tangga bisa roboh tidak tahan lama. Selain tidak bisa komunikasi, salah satunya tidak bisa memperhitungkan ekonomi. Jadi yang keempat itu Sang Buddha menyebutkan di situ sama jiwita. Jadi perumah tangga mesti pandai-pandai, selain pandai mengumpulkan, selain pandai menjaga, perumah tangga juga mesti pandai dalam penyeimbangan. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Lebih bagus adalah, bagusnya bagaimana? Lebih bagusnya bagaimana? Pemasukannya, kalaupun pengeluarannya besar tidak apa-apa, yang penting pemasukannya lebih besar. Nah, diirit ternyata malah sakit. Sehari cuma saking hematnya gitu ya, cuma nasi putih mentimun, nasi putih mentimun, nasi putih mentimun terus. Ya itu sudah mewakili ada karbohidrat, ada sayur gitu. Kamu sambil terasi gitu. Ya proteinnya dari terasi yang sudah tahu kan sambal terasi. Oh itu kalau di daerah itu nasi putih mentimun terasi. Oh, udah enak. Tapi tidak boleh terus-terusan. Malnutrisi itu. Ya, jadi ibu bapak yang keempat mesti mampu menghitung antara pemasukan dan pengeluaran. Meskipun pemasukannya itu besar, jangan sampai lengah. Tetap dihitung. Karena biasanya kalau makin besar pemasukannya, kalau tidak dihitung, pengeluarannya juga tidak kalah besar. Sepatu tidak pengen ganti-ganti. Lantai rumah yang tidak pengen ganti, ganti. Kendaraan yang sudah ada pengen ganti. Termasuk istri, jangan. Ya, jangan. Ya, jangan nih, ya, jangan nih. Mesti menghitung ya. Mesti menghitung. Ya, mesti dihitung. Ya. Ini adalah 4 hal yang membawa pada kebahagiaan sekarang dalam Digha Janu Sutta. Rajin, menjaga, punya teman baik, mampu menghitung antara pemasukan dan pengeluaran. Dan yang 4 sisanya ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Anathapindika, yang menghantarkan seseorang dari kehidupan sekarang menuju kehidupan yang akan datang, menuju alam yang bahagia, sempurna di dalam 4 hal. Sada sampada, sila sampada, caga sampada, dan juga panya sampada. Jadi jalan menuju ke surga, jalan menuju kebahagiaan ini tidak hanya mengacu poinnya ke surga saja. Kalau Anda sukses 4 hal ini, sukses ya, Anda pun juga bisa menjadi siswa Arya. Bisa menjadi siswa Arya, bisa mengakhiri penderitaan. Dari mana? Dari 4 hal ini juga. Jadi 4 hal ini nih kalau dalam bahasa sekarang manfaatnya itu ya bertumpuk-tumpuk. Di dunia ini Anda jadi orang baik, lahir kembali di alam bahagia. Lebih tinggi dari itu, Anda bisa menjadi seorang Arya. Yang diawali dari apa? Yang diawali memiliki sada sampada. Jadi keyakinan itu menjadi dasar yang harus kita miliki. Kenapa? Kalau seseorang itu punya keyakinan, maka seseorang tidak lagi ragu-ragu. Kalau seseorang itu punya keyakinan, dia tidak akan menunda. Kalau orang itu punya keyakinan, orang itu tidak mengalami kebingungan. Bayangkan ibu bapak, kalau ibu bapak tidak punya keyakinan, Anda akan bingung. Kira-kira kalau hidupnya bingung, tujuannya bingung enggak? Bingung. Orang lain yang lihat juga bingung juga.
Sebetulnya dia itu ngapain ya dalam hidup kok cuma begitu doang. Yang lihat juga bingung, yang menjalankan juga bingung. Penilaian orang itu tidak jelas. Kenapa seseorang disebut tidak jelas? Karena dia tidak punya kekayaan berupa sada sampada, keyakinan. Maka kita sebagai umat Buddha, pintu menuju kebahagiaan yang pertama yang harus kita upayakan, rawatlah kita punya keyakinan. Mengenal apa itu Buddha, mengenal apa itu Dhamma, mengenal apa itu Sangha. Sehingga apa? Kalau kita mengerti Tiratthana, kita akan memahami ajaran Sang Buddha. Dan seseorang yang menjaga keyakinannya, pikirannya tidak bingung. Ketika ajal datang, dia akan lahir kembali di alam bahagia. Bante, memang Bante pernah bisa memberi kesaksian dari orang-orang yang lahir di alam surga, menceritakan tentang manfaat dari sada. Ada ibu bapak. Siapa Bante yang berkesaksian? Apakah orangnya hadir hari ini? Yang berkesaksian adalah Mata Kundali, Dhammapada Atthakata, syair kedua, kisah tentang Mata Kundali. Mata Kundali itu adalah anak dari seorang Brahmana yang bernama Brahmana Adinapubaka. Adinapubaka punya anak namanya Mata Kundali. Adinapubaka ini kikir, pelit. Anaknya sakit bukan dibawa ke dokter, anaknya sakit bukan dicarikan obat, tetapi dia yang ngeracik sendiri. Bukan makin hari makin sembuh, makin hari makin menurun. Dan saking pelitnya, tidak ada yang boleh melihat kekayaannya. Anaknya yang sakit semula ditaruh di dalam rumah, makin sakit dipindah di teras rumah. Kenapa? Kalaupun ada orang nengok, tidak lihat dia punya kekayaan. Ini kekayaannya banyak, tapi pelit dilihat aja nggak boleh. Beda dengan orang sekarang kan, baru kaya aja, nggak usah dilihat kan, sudah melihatnya bentar lagi usap-usap, cincinnya baru. Bentar ngambil tisu, usap-usap, cincinnya baru, garuk-garuk, gelangnya baru. Gitu. Tapi Adinapubaka ini saking pelitnya, anaknya makin hari sakit. Tetapi ada karma baik yang dimiliki oleh Mata Kundali. Sang Buddha melihat, Sang Buddha sedang berpindah patah melewati rumah dari Adinapubaka. Mata Kundali terbaring di luar. Sang Buddha menunjukkan salah satu ciri dari beliau, menunjukkan aura, memperlihatkan ya, sinar dari tubuh Sang Buddha. Pada saat awalnya Mata Kundali ini berbaring menghadap ke tembok, tapi melihat itu dia membalik, melihat Sang Buddha. Pikirannya tenang. Tak lama kemudian tutup usia, meninggal, lahir kembali di surga Tawatingsa. Dari apa? Kekuatan keyakinan. Karena melihat kembali tentang ayahnya, dewa ini datang. Timbul pertanyaan, apakah mungkin dari kekuatan keyakinan kepada Sang Buddha bisa menghantarkan kepada pencapaian surga? Yang jawab siapa? Kalau tidak percaya, biarlah Dewa Mata Kundali yang bercerita. Bukan Sang Buddha menceritakan, tapi Mata Kundali yang menyampaikan beliau bisa lahir di alam dewa sebagai seorang dewa karena punya keyakinan kepada Sang Buddha. Maka saya berpesan kepada ibu bapak, tidak hanya yang tua-tua. Biasanya yang rajin baca parita biasanya yang tua-tua. Saya berpesan ya, karena urusan pindah alam tidak melihat siapa tua, siapa muda. Tapi yang jelas rajin-rajinlah baca parita. Ya, jadi kalau sore ya ada waktu, Mak, Kong,
Sore-sore daripada bengong, ngomong ndak jelas, ngomongin yang ndak jelas, cerita yang dulu. Nah, dulu nih ya, BSD nih sebelum sekarang tuh dulu itu lahan karet. Cerita yang ndak jelas, lebih baik baca parita. Untuk apa? Memperkokoh keyakinan. Karena kalau orang itu punya keyakinan, pikirannya tenang. Dan tali penghubung dari kehidupan sekarang menuju kehidupan yang akan datang, kalau pikirannya tenang, cuti citanya bagus. Ya, jadi sebelum lahir kembali sudah membawa kualitas batin berupa batin yang tenang. Dari mana punya ketenangan? Salah satunya dari kekuatan keyakinan. Nah, jadi umat Buddha itu rawat yang pertama, keyakinan. Sudah ada kesaksian yang lahir kembali di alam surga dari perbuatan berupa keyakinan. Kisah Mata Kundali. Apalagi keyakinannya kepada 4 kebenaran mulia. Sotapanna. Karena seorang Sotapanna sudah tidak mungkin ada wicikicca. Sudah melihat jelas 4 kebenaran Arya. Bahkan disebutkan kalau sudah mencapai Sotapanna tidak mungkin jatuh di 4 alam menderita. Jaminannya apa? Surga. Kalaupun balik lagi tetap jadi manusia, tetapi punya kualitas di dalam keyakinan. Jadi kalau hari Minggu tidak ada jadwal kemana-mana, sisihkanlah waktunya untuk memperkokoh keyakinan. Ya, nanti mungkin datang lebih awal, bisa namaskara dulu di Uposatha. Mungkin datangnya lebih awal, meditasi dulu. Karena kalau meditasinya ikut puja bakti ini kan efisiensi ya, nggak bisa lama-lama. Karena kalau kelamaan jamnya nanti kepanjangan. Meditasi 1 jam, lah ceramahnya 1 jam, Bante tidak makan. Jangan protes, kok sedikit sih ya meditasinya. Iya, karena puja bakti hari Minggu efisiensi ya kadang 5 menit. Kalau pengen lama bagaimana? Datanglah lebih awal, meditasi dulu. Untuk apa? Memperkokoh keyakinan. Yang kedua, selain ibu bapak punya keyakinan yang menghantarkan menuju alam bahagia, adalah sila sampada. Jagalah 5 sila. Seseorang yang menjalankan sila ini tidak mungkin melakukan keburukan. Tidak mungkin. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan juga tidak minum minuman keras. Apa pahalanya kalau orang bisa jaga sila? Salah satunya adalah silena sugating yanti. Orang yang menjalankan sila tidak mungkin ada penyesalan. Kalau orang jaga sila, tidak melakukan keburukan, tidak ada yang disesali. Bisa bayangkan kalau dalam hidupnya dia merenungkan, dalam 1 hari ini saya tidak membunuh, tidak mencuri, setia dengan pasangan hidup, saya tidak berbohong, saya tidak minum minuman keras. Kalau dia ingat silanya, kira-kira hatinya bagaimana? Tidak ada rasa penyesalan, dan dia akan diliputi dengan bahagia. Inilah kekuatan dari sila. Bagaimana seseorang itu punya sila? Seseorang harus mendekatkan diri pada dhamma. Salah pergaulan bisa menimbulkan pelanggaran sila. Lingkungan yang tidak mendukung juga akan mengarah kepada pelanggaran sila. Minimal dalam seminggu sekali Anda punya kesempatan untuk memperbarui sila. Minimal ya. Makanya ketika Anda datang mengikuti puja bakti, sebetulnya Anda menyempurnakan kembali. Anda punya sila. Dan kalau orang itu punya sila, dia tidak ada penyesalan. Makanya sila itu juga akan mendukung dalam samadhi. Kenapa? Kalau seseorang itu punya sila, dia batinnya akan tenang, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, duduknya mantep. Masa sih Bante? Iya, karena kalau orang habis nyopet itu kan melanggar sila tuh, mencuri tuh ya.
Ada yang lihat enggak ya? Ada yang lihat enggak ya? Kalau dia tidak nyopet, sekarang itu CCTV, ada CCTV-nya enggak ya? Tuh, bahaya dari pelanggaran sila, dia tidak tenang. Kalau kita mengharapkan lahir kembali di alam surga, sila mesti diupayakan. Sang Buddha sudah menunjukkan, sila itu selain upaya untuk mengikis kilesa, sila juga akan membuat batin seseorang menjadi bersih, batin seseorang menjadi bahagia, dan batin seseorang akan bebas dari rasa bersalah. Ini kekuatan dari sila. Selain sila, yang ketiga adalah cagak sampada, punya kemurahan hati, punya kemurahan hati, punya kedermawanan. Kalau Anda tidak berderma dalam hal materi, minimal Anda berderma dalam hal pengetahuan saja. Contoh berderma pengetahuan apa? Waduh Bante, saya mau babar dhamma juga kayaknya tidak ada yang mau dengerin kalau saya yang ceramah Bante. Contoh sederhana berdana pengetahuan apa? Kalau ada orang tanya arah, tunjukkan. Itu juga wujud dari kemurahan hati. Rumahnya si ini di komplek ini di mana? Oh, maju terus nanti sana. Syukur-syukur Anda bisa nganter lebih bagus. Tapi jangan terlalu pelit ya. Sana itu di pos, tanya aja di pos. Kalau ibu bapak punya kemurahan hati, tidak hanya materi, tapi juga berdana pengetahuan, Anda juga akan mengkondisikan diri Anda lahir kembali sebagai dewa. Ada kisah di dalam Dhammapada. Ada kisah dewa yang namanya Dewa Angkura. Sebelum Dewa Angkura lahir di alam surga Tawatingsa, Dewa Angkura ini juga bertemu dengan dewa. Ada dewa yang ada di pohon, dan dewa pohon ini bisa mengabulkan siapapun yang datang. Lagi-lagi saya berpesan, jangan tanya setelah puja bakti ya. Dewa pohon ini bisa mengabulkan keinginan orang. Tapi Dewa Angkura ini yang lahir dari dewa itu sebelumnya orang biasa, tapi dia datang bukan menginginkan apa yang dia inginkan. Tetapi Dewa Angkura sebelumnya itu tanya, kenapa engkau menjadi dewa? Punya kualitas, bisa mengabulkan keinginan orang. Dan dewa itu menceritakan, di kehidupan lampaunya, dia bukan orang kaya. Dia juga bukan rajin berdana. Tetapi, di dalam salah satu kehidupannya, dewa pohon ini yang punya kemampuan untuk mengabulkan keinginan orang, dulu hanyalah seorang penjahit. Kenapa bisa membuat kebajikan, Bante? Penjahit ini suka menunjukkan arah. Ceritanya adalah ada orang kaya di sebuah tempat bagi-bagi sembako, dan orang dari berbagai daerah datang. Dianya itu hanya menunjukkan, di sana loh lokasinya. Jadi kalau ada orang tanya di mana ada orang kaya bagi-bagi itu, dia bermurah hati menunjukkan di sana. Setelah saya pikir-pikir ya, kayaknya kios jahitnya itu ya di perempatan jalan. Saya pikir-pikir ya, kenapa biasanya kalau di perempatan jalan orang bingung, di mana ya ini ya. Nah, kemudian ada kios jahit, datanglah, di mana ada orang bagi-bagi, oh di sana. Karena menunjukkan apa yang orang inginkan. Orang ingin sembako ada di mana, dia tunjukkan di mana. Sebagai buah karma baiknya, apa yang dia inginkan, bahkan dia juga bisa mengabulkan orang lain yang punya keinginan. Jadi kedermawanan itu juga perlu untuk dikembangkan. Jadi ibu bapak selain mengorbankan materinya untuk kedermawanan, membebaskan diri dari kekikiran, Anda juga bagi Anda punya pengetahuan. Ya, kalau ada orang keliru jalan, tunjukkan. Bahkan ini pun juga menjadi parami juga.
berupa panya parami juga. Menunjukkan seseorang dari pandangan keliru menjadi pandangan yang benar. Anda juga menyempurnakan kebijaksanaan Anda. Biasanya kalau orang suka banyak ditanya, orang itu tambah hari akan tambah pinter. Nah, kalau Anda ditanya, makin hari selain orang yang ditanya paham, Anda sendiri pemahamannya akan bertambah. Jadi kondisi yang menghantarkan jadi alam dewa, tinggal di alam dewa. Yang ketiga adalah kesempurnaan dalam kemurahan hati. Dan saya yakin umat Buddha sudah melakukannya. Dan kalau di Tangerang ibu bapak, setiap puja bakti sebelum selesai gitu ya, ada lagu khusus namanya Marilah Kita Berdana. Marilah kita berdana. Bahkan ada satu anak sekolah gitu ya, saya diminta untuk ujian anak sekolah, dan salah satu penilaiannya adalah bisa menyanyikan lagu Buddhis. Dan anak sekolah itu rata-rata nyanyinya adalah Dana Paramita. Marilah kita berdana. Dana Paramita, oh, bagus juga ya Dana Paramita ini. Jadi Dana Paramita ini pun juga membuat seseorang melatih kemurahan hati. Kalaupun saya tidak bisa memberi, bagaimana Bante? Anda membiasakan sadu, melihat orang lain berbuat baik, turut bahagia. Dan apa hasilnya? Kita akan bebas dari kemelekatan. Membiasakan melihat orang lain bahagia, turut bahagia, ada kelegaan. Memiliki kualitas batin yang bahagia, lahir kembali menuju alam bahagia. Jadi kalau ada orang baksos, ya kegiatan-kegiatan, mungkin kita hanya bisa bantu tenaga, mungkin kita tidak punya kesempatan untuk bersumbang sih, minimal kita turut bahagia. Nah, turut bahagia. Nanti jadi dewa, dewanya itu lebih elok. Tahu enggak elok? Ya, seperti iklan Philip. Ikan Philip terang terus. Iklan itu loh ya. bukan osram ya. Philip kan terang. Jadi kalau kita juga selain praktek praktek kemurahan hati, selain sila, selain keyakinan, dengan kedermawanan, kita menjadi makin terang. Makin terang. Dewanya, cahayanya itu makin terang. Iya. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah diberi membuat orang lain jadi terang. Nantilah Anda bisa saksikan di saat deket-deket Sincia atau pas Sincia, Anda kasih kertas merah yang ada itu, kemudian Kyonghi yang nerima bagaimana? Senang. Tapi jangan sampai yang ngasih kemudian langsung kucel ya. Mestinya apa? Senang. Memberi orang lain jadi terang, maka sinar kita juga makin terang. Siapapun yang diberi akan senang. Sepotong roti aja pasti ya. Ya kalau dikasih, makasih ya. Ini saya ada kelengkeng, kasih. Manis. Senyum kan, jadinya senyumnya kan juga tapi kalau ngasih jeruk asam, meskipun asam ya asam-asam manis ya. Meskipun asam beneran tapi asam-asam manis ya. Jadi membuat orang lain bahagia dari mana? Kedermawanan ya, kedermawanan. Ini adalah yang ketiga, jalan menuju bahagia. Kalau di dunia ini dia punya kedermawanan, dia bebas dari kekikiran, ajal datang dia sudah biasa melepas. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dia sudah punya bekal keyakinan. Apa yang saya berikan itulah yang saya bawa, dan apa yang saya kumpulkan justru itu yang akan saya tinggalkan kok. Justru apa yang Anda berikan akan Anda bawa, dan apa yang Anda sembunyikan tidak ke bawah. Ini kan jeket-jeket cit gue nih. Cit gue nih, ini rame nih, rumah duka nih rame nih. Cit gue nih ya. Kemarin saya ke rumah duka dalam hampir satu bulan ini berapa tempat yang saya kunjungi gitu.
Ini maknya nanti habis ini kelas dama nanti saya mampir juga tuh ke surga juga tuh. Surga besar, Grand Heaven. Saya pikir-pikir, apa yang seseorang berikan itulah yang akan dibawa, dan apa yang dikumpulkan kalau tidak dibagikan justru akan ditinggalkan. Maka sedikit atau banyak berbagi apa yang kita miliki. Untuk apa? Jalan menuju ke surga. Kalau Anda tidak pernah memberi, Anda pelit, Anda menggenggam. Ini rumahku, ini hartaku, Anda genggam. Maka Anda meninggalnya tidak dengan ikhlas. Napas masuk, napas keluar. Sertifikat ada di sana. Sertifikat ada di situ. Kira-kira anakku tahu enggak ya? Soalnya anaknya belum pulang, tapi napasnya udah mau hilang masalahnya ini. Aduh, saya belum sempat ngomong tapi napas sudah mau pergi. Nah, dengan kita punya kerelaan, ini bekal yang bagus. Untuk apa? Jalan menuju surga. Yang ketiga, ya. Yang keempat, banyak sampada. Kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Kita tahu kan, di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini sifatnya timbul dan tenggelam. Setelah muncul dia akan padam, setelah berkumpul akan pisah, tidak ada yang kekal. Ketika kita memahami tentang ketidakkekalan, maka kita akan berjuang mengerjakan yang patut dikerjakan dan tidak mengerjakan yang tidak patut untuk dikerjakan. Orang yang punya kebijaksanaan, dia akan mengerjakan apa yang patut dikerjakan. Berbeda dengan orang yang tidak bijaksana. Orang yang tidak punya kebijaksanaan justru sebaliknya. Dia mengerjakan yang tidak perlu dikerjakan, malah dikerjakan. Sedangkan yang semestinya dikerjakan tidak dikerjakan, yang semestinya dikerjakan tidak dikerjakan, justru malah dikerjakan. Kebalik. Tapi kalau kita punya kebijaksanaan, kita mengerti kehidupan ini tidak kekal. Hari. Tahun lalu mengucapkan turut bersangwega cita. Tahun lalu ada umat WA saya. Tahun lalu turut bersangwega cita Bante atas kepergian Bapak Bante. Tahun lalu mengucapkan turut bersangwega cita. Tahun ini saya mengucapkan turut bersangwega cita. Kenapa? Yang tahun lalu mengucapkan, tahun ini sudah pindah lagi. Kenapa? Saya kadang-kadang merenungkan, tahun lalu dia mengucapkan, hari ini dia yang perjalanan berikutnya. Tetapi saya bilang, dia sudah punya 4 hal ini. Meninggal, sebelum meninggal dia sudah punya keyakinan. Dia juga punya sila yang baik. Dia punya kemurahan hati. Dan dia juga gemar untuk mengembangkan batin. Artinya apa? Mengerti tidak kekal, maka dia berjuang. Kita juga jangan sampai kita tidak bijaksana. Kita pikir hidup kita selamanya. Kita pikir maunya kita hidup selamanya. Kita pikir, tapi kenyataannya kehidupan ini tidak kekal. Ini bukan nakut-nakuti. Justru ini adalah kabar baik. Bukan membuat Anda terkejut, tetapi Anda jadi teringat. Tidak kekal. Maka kalau sekarang Anda benci sama orang, jangan dilanjutkan. Menyimpan kebencian adalah hal yang tidak patut disimpan. Simpanlah kebajikan daripada menyimpan kebencian. Ini diingat nih. Jangan sampai terbalik. Kebajikan tidak disimpan, justru malah kebencian disimpan. Dulu dia mengalahkanku, dia menghinaku, dia memukulku, dia menyakitiku. Kapan? Dulu. Sudah dulu disimpan. Kenapa? Tidak punya kebijaksanaan. Jadi tolong diingat ya, kalau hidupnya ada hal yang kurang berkenan, jangan disimpan kebenciannya. Kalau nyimpen deposito masih lumayan lah, jadi warisan ya. Jadi warisan masih lumayan ya. Tapi kalau menyimpan kebencian hanya menyiksa diri sendiri. Dalam perjalanan kehidupan semuanya memang tidak menyenangkan. Tetapi dengan kita punya kebijaksanaan, kita bisa memilah dan memilih mana yang semestinya diupayakan dan mana yang semestinya kita tinggalkan. Jadi kebijaksanaan itu adalah payungnya melindungi seseorang.
Yang semula dia keliru akan menjadi benar kalau seseorang itu punya kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan ini juga pintu ke surga. Ya, bergegas, bergegas, bergegas. Jangan menyalahkan apa yang sudah lampau. Dan jangan bersedih pada apa yang belum ada. Gunakanlah sekarang waktunya di dalam 4 hal ini. Perkokoh keyakinan Anda, perbaiki perilaku Anda, berbagilah apa yang Anda miliki, dan juga kembangkan kebijaksanaan. Jika ibu bapak menjaga 4 hal ini ada dalam batin ibu bapak, maka ibu bapak setelah punarbawa ini akan lahir kembali di alam bahagia. Bahkan sekalipun belum sempat pindah, dewa pun sudah menjemput. Dewa sudah menghampiri. Ya, jadi nanti waktu jelang ajal itu nanti sudah ada nimita, gambaran batinnya, gambaran batin tentang alam bahagia, seperti kisah dalam Dhammapada 16. Ida modati, peca modati, kata punyo ubaya modati, sopa modati, sopa modati, so modati, sopa modati. Diswa kama wisudi athano. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebaikan bergembira di kedua alam kehidupan. Ia bergembira dan bersuka cita ketika ia melihat perbuatannya yang bersih. Apa yang menjadi latar belakang ini adalah kisah tentang Upasaka Dhammika. Jadi Upasaka Dhammika itulah yang melahirkan syair Dhammapada bait 16 ini. Dia punya keyakinan, perilakunya baik, dia juga mendukung sangga, dia juga punya kebijaksanaan. Di hari-hari akhir sebelum punarbawa, belum ajal datang, ngundang biku untuk baca parita. Yang dibaca saat itu adalah Satipatthana. Karena khotbah Satipatthana itu panjang ibu bapak. Pada saat pengulangan Satipatthana itu, Upasaka Dhammika yang tertidur berbaring tiba-tiba mengucapkan berhenti, berhenti, berhenti. Para biku berhenti membaca dan kemudian pulang ke wihara. Ternyata ibu bapak, Upasaka Dhammika mengatakan berhenti bukan karena pembacaan paritanya minta diberhentikan, tetapi ada nimita, gambaran batin, kereta-kereta surga datang menghampirinya dan meminta yang dari surga Tusita untuk berhenti. Dan setelah meninggal, lahir kembali di alam bahagia. Ini kesaksian yang kedua. Kalau orang punya sada, sila, caga, dan panya, lahir kembali di alam bahagia. Kisah tentang Upasaka Dhammika. Jadi inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini, sebagai satu pengingatan kembali bahwasanya 4 hal ini selain membawa pada pencapaian yang lebih tinggi, yakni akhir penderitaan, 4 hal ini juga akan menghantarkan seseorang menuju alam bahagia. Ada waktu, ada kesempatan, 4 hal ini tolong diulang-ulang. Perkokoh keyakinan Anda, perbaiki sila Anda, perbanyak kemurahan hati Anda, dan juga kembangkan kebijaksanaan Anda. Inilah pesan Dhamma yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, sehingga apa yang hari ini disampaikan bisa membawa manfaat, bisa membawa kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia dan sejahtera, maju terus di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya dapat mencapai tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.